Al-Quran yang kita baca akan memberikan wasyifa wa rahmah, obat sekaligus rahmat bagi yang membacanya. Baik jemaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali hadis Bulughul Maram. Hadis yang ke-186. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza apabila salat ahadukum, salah seorang di antara kamu, ila ketika atau ke syai'i yasturuhu minan nas, meletakkan sesuatu pembatas dari manusia." Jadi apabila salah seorang di antara kalian solat kemudian meletakkan sesuatu pembatas dari manusia, nah fa'arada ahadun ay yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu, maka apabila ada seseorang yang hendak ay yajtaz atau melintas, nah apabila ada, jadi udah ada diberi pembatas ya, ketika mau sholat sudah ada pembatas, tiba-tiba ada orang yang hendak melintas, maka kata Rasulullah, falyadfa'hu, maka cegahlah. Nah, kan kadang ada anak-anak lewat, maka cegah ya. Maka cegahlah. Fa in abad, maka apabila dia menolak, fal yuqatilhu, maka perangilah dia. Kalau kita ini lepo ya, tinju ya ini. Ya, jadi saking dosanya apa kita melintasi orang yang tengah sholat ya, walaupun udah diberi pembatas. Nah, kemarin udah kita bahas bahwa menurut Imam Malik, Hambali dan Maliki, batas sutra itu adalah antara telapak kaki dan tempat sujud. Jika Imam Syafi'i 3 hasta, artinya 3 hasta ya, sekitar sini sampai ke itu ya, 3 hasta. Nah, masih ada orang lewat, nah maka kata Rasulullah, perangi saja ya. Kalau kita larang dia masih mau lewat gitu ya, maka kata Rasulullah, perangi saja ya. Kenapa? Fa inna ma huwa syaitan, maka sesungguhnya dia itu adalah syaitan. Syaitan apa? Fa inna ma'ahul qarin, maka sesungguhnya bersama dia itu adalah jin qarin atau syaitan qarin. Nah, sebagaimana kita ketahui, qarin ini adalah jin yang menemani manusia sejak lahir sampai meninggal dunia ya. Maka menurut suatu riwayat, jin qarin ini yang hanya bisa diislamkan hanyalah Rasulullah ya. Jadi pada kita ini ada jin qarinnya. Nah, ketika membisikkan sesuatu yang jelek, berarti itu adalah jin qarin ya. Maka kalau orang meninggal itu, kadang jin qarinnya itu yang menakut-nakuti ya. Karena ketika di dunia sering berbuat jahat, maka kalau orang dulu tuh kalau tidak suka sholat, maksiat jalan terus, mati bangkit. Ya, kita ada dulu ya Pak Ji. Maksudnya itu adalah jin qarinnya yang menyertainya dari bayi hingga dia meninggal dunia. Maka itulah yang
yang mengganggu orang lain gitu ya. Nah, jadi betapa besar dosa ketika kita melintasi orang yang tengah sholat gitu ya. Nah, kemarin udah kita bahas beberapa hadis gitu ya. 40 tahun gitu ya, kita berdiri itu lebih baik daripada kita melintas orang yang sedang sholat ya. Ya, itu bukan hitungan, kalau menurut pendapat ulama bukan hitungan dosa, akan tetapi betapa besar dosa bagi orang yang melintasi orang yang sedang sholat ya. Maka nanti jamaah sekalian, jika punya anak kecil lebih baik tidak usah dibawa karena akan mengganggu orang lain. Sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, kita sholat di tempat ramai saja, ramai orang ribut, itu sudah mengganggu gitu ya. Maka cari tempat yang lebih tenang. Maka wajar nanti kalau ada saudara kita mungkin sholatnya jauh, pada rumahnya di sini gitu ya, mungkin dia memilih ketenangan gitu ya. Jadi ketika kan kita udah bahas kemarin, ketika di tempat umum, di tempat keramaian kita ada yang dilarang oleh Rasulullah untuk sholat gitu ya, tempat keramaian ya. Dan 7 tempat yang dilarang untuk melakukan sholat ya. Nah, salah satunya tadi di tempat keramaian, di tempat umum, yang mengganggu gitu ya. Karena sholat membutuhkan ketenangan, hubungan yang sangat sakral ketika kita berhadapan dengan Allah ya. Baik jamaah sekalian, jadi kadang kalau kita lihat ada suatu masjid, anak-anak pas melintas dilarang gitu ya, bahkan ada di pangkong, pas ada mau masih lewat lagi pangkong itu tamparnya gitu ya. Ada saya pernah lihat ya, pernah lihat tamparnya gitu ya. Udah dilarang masih mau lewat, tamparnya gitu ya, pak gitu ya. Dan saya kaget itu, upanya memang dasarnya ada, karena hadis ini sahih, muttafaqun alaih. Jadi yang telah kita bahas bahwa muttafaqun alaih itu adalah kesepakatan ahli hadis ya. Hadisnya sahih ya. Rupanya hadisnya ada ya. Maka ketika ada kalau orang dewasa mungkin kalau lewat kita larang dia tidak mau melewat. Kadang-kadang anak-anak itu ya. Nah, baiklah jamaah sekalian ya, karena kadang karena kata Rasulullah, karena dia itu didampingi oleh korin ya, setan gitu ya, maka dia tuh mau melintasi orang yang tengah sholat gitu ya. Baiklah jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya rasa cukup hadis kita hari ini. Sekali lagi yang bagi saudara kita yang melaksanakan ibadah puasa pada hari ini, selamat melaksanakan ibadah puasa. Bagi yang belum ikut pemerintah, insyaallah nanti malam Isya ya kita mulai tarawih. Mari kita bersama-sama membaca khatmul Quran. Allahumma rahmna bil Quran waj'alhu lana
Mari kita tutup bersama-sama membaca doa penutup pada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian jemaah sekalian, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.